Banyak perempuan muda yang diculik dari desa-desa dan dijadikan budak seks pada masa pendudukan Jepang di Filipina pada tahun 1942. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki banyak wilayah di Asia dan Pasifik, meninggalkan jejak kelam yang hingga kini menjadi luka sejarah. Salah satu aspek paling mengerikan dari masa penjajahan ini adalah eksploitasi terhadap perempuan yang dikenal dengan istilah comfort women atau budak seks. Praktik ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi meluas ke berbagai wilayah yang diduduki Jepang, termasuk Korea, Indonesia, Filipina, Cina, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sistem ini dirancang untuk melayani kebutuhan tentara Jepang di garis depan, tetapi dampaknya adalah penderitaan fisik dan mental yang mendalam bagi para korbannya. Istilah comfort women berasal dari eufemisme yang digunakan oleh Jepang untuk merujuk pada perempuan yang dipaksa menjadi budak seks. Sistem ini dirancang oleh militer Jepang pada awal tahun 1930-an dan diperluas selama Perang Dunia Kedua untuk menghindari pelanggaran yang tidak terkendali terhadap perempuan lokal dan, dalam pandangan Jepang, menjaga moral tentara mereka. Awalnya, perempuan Jepang yang berasal dari kelas sosial rendah direkrut untuk menjadi comfort women. Namun, ketika perang meluas dan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat, Jepang mulai menculik atau memaksa perempuan dari negara-negara yang mereka jajah, termasuk Korea, Cina, dan Indonesia, serta negara lain di Asia Tenggara. Para korban seringkali ditipu dengan janji pekerjaan yang layak atau diculik secara langsung. Mereka kemudian ditempatkan di comfort stations, atau rumah bordil militer yang dikelola oleh tentara Jepang. Di Indonesia, praktik ini terjadi secara meluas selama masa pendudukan Jepang, tahun 1942 hingga 1945. Perempuan pribumi dari berbagai daerah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, menjadi korban. Tidak hanya perempuan pribumi, beberapa perempuan etnis Tionghoa dan Belanda yang menjadi tahanan perang juga menjadi bagian dari sistem ini. Para perempuan seringkali direkrut melalui tipu daya dengan iming-iming pekerjaan di kota atau sebagai pekerja domestik di rumah pejabat Jepang. Setibanya di comfort stations, mereka dipaksa melayani tentara Jepang dalam kondisi yang sangat buruk. Selain menderita kekerasan seksual, mereka juga menghadapi kekurangan makanan, minimnya perawatan medis, dan ancaman hukuman berat jika mencoba melarikan diri. Banyak korban yang akhirnya meninggal akibat penyakit atau trauma fisik dan mental. Filipina adalah salah satu negara yang mengalami kekejaman serupa. Ketika Jepang menduduki Filipina pada tahun 1942, banyak perempuan muda yang diculik dari desa-desa mereka dan dijadikan budak seks. Tentara Jepang seringkali mengadakan razia untuk mencari perempuan muda, terutama di wilayah pedesaan. Mereka dikurung di comfort stations, di mana mereka dipaksa melayani tentara Jepang setiap hari. Salah satu kisah paling terkenal dari Filipina adalah kisah tentang perempuan yang dikenal sebagai Malaya Lolas, Grandmothers of Freedom. Kelompok ini terdiri dari para penyintas yang hingga kini masih memperjuangkan keadilan atas apa yang mereka alami selama pendudukan Jepang. Mereka memberikan kesaksian tentang penyiksaan dan pelecehan yang mereka alami, meskipun banyak dari mereka yang menghadapi stigma sosial di komunitas mereka sendiri. Korea mungkin menjadi salah satu negara yang paling dikenal terkait isu comfort women. Selama pendudukan Jepang tahun 1910 hingga 1945, ribuan perempuan Korea dipaksa masuk ke dalam sistem ini. Sebagian besar dari mereka diculik atau dipaksa dengan dalih menyediakan pekerjaan di luar negeri. Mereka kemudian dikirim ke berbagai comfort stations di Asia dan Pasifik. Di Korea, perbudakan seks ini meninggalkan luka sejarah yang dalam. Banyak penyintas yang hidup dalam diam selama beberapa dekade setelah perang karena stigma sosial dan trauma yang mereka alami. Pada akhir abad ke-20, sejumlah penyintas mulai bersuara dan menuntut pengakuan serta kompensasi dari pemerintah Jepang. Hal ini memicu kontroversi politik yang terus berlanjut hingga saat ini, dengan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang seringkali tegang akibat isu ini. Cina,
yang menjadi salah satu wilayah utama pendudukan Jepang, juga mengalami praktik ini. Banyak perempuan Cina yang diculik dan ditempatkan di comfort stations untuk melayani tentara Jepang. Di wilayah Cina, tentara Jepang seringkali menggunakan taktik kekerasan brutal untuk merekrut perempuan, termasuk serangan langsung ke desa-desa. Negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura, juga mencatat kasus serupa. Perempuan dari berbagai etnis, termasuk Melayu, India, dan Cina, menjadi korban sistem ini. Mereka dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang dengan kondisi yang sangat buruk. Praktik comfort women meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi para korban. Banyak dari mereka yang menderita trauma fisik dan psikologis sepanjang hidup mereka. Beberapa mengalami kesulitan untuk menikah atau membangun kembali kehidupan mereka karena stigma sosial yang melekat. Upaya untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan terus berlanjut hingga kini. Pada akhir abad ke-20, isu comfort women mulai mendapatkan perhatian internasional setelah para penyintas dari Korea dan negara-negara lain mulai berbicara secara terbuka. Beberapa organisasi dan aktivis internasional mendukung mereka dengan menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara resmi dan memberikan kompensasi yang layak. Pada 1993, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan Kono yang mengakui keterlibatan Jepang dalam sistem comfort women dan menyatakan penyesalan. Namun, banyak pihak yang merasa bahwa permintaan maaf tersebut tidak cukup. Hingga saat ini, isu ini tetap menjadi sumber ketegangan antara Jepang dan negara-negara korban, terutama Korea Selatan. Comfort women adalah salah satu bukti nyata dari kekejaman perang yang melibatkan eksploitasi terhadap perempuan. Kisah ini bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian dan perjuangan para penyintas yang berani melawan stigma untuk menuntut keadilan. Dengan mengenang sejarah kelam ini, kita diingatkan akan pentingnya mencegah kekejaman serupa terjadi di masa depan dan menghormati hak asasi manusia dimanapun dan kapanpun.